Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba waj'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berkumpul di tempat yang baik dan penuh berkah ini, di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, dan tentu juga dengan tujuan yang baik, yaitu mempelajari agamanya. Dan sekarang kita berada dalam pelajaran Al-Arba'un An-Nawawiyah. Insyaallah hari ini kita akan memasuki hadis pertama. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bagi siapa saja teman-teman yang ingin membaca hadis dari yang tentu dari hafalannya, Pak tafadhol. Siapa? Sana. Bismillah. Hadis yang pertama yaitu tentang niat. Hadisnya berbunyi, An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Muttafaqun alaih. Naam. Siapa lagi? Siapa duluan? Yang mana duluan? Fadal. Siapa namanya? Gunawan, Ustaz. Gunawan. Fadal. Hadis yang kedua, Ustaz. Enggak, yang pertama. Boleh juga, Ustaz, yang kedua, Ustaz. Bismillah. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyatin wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yunkihuha Nusibuha. wa man kanat hijratuhu ila Allah Lidunya wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Ahsant, masyaallah. Rawahu Imam al-Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari wa Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim An-Nasabi'ah Al-Qusairi An-Naisaburi fi sahihayhima alladaini ahsanul kutubi al-musannaf. Taib. Insyaallah. Siapa lagi? Terakhir. Tiga. Ya. Yang terdekat dari sini. Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه الإمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردizbah البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم الكشيري النيسابوري رضي الله عنهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. Nah, cukup. Jazakumullah khairan. Baik, kita masuk di hadis yang pertama yang kita kasih judul bahwasanya amalan tergantung niatnya. An Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Imam al-Muhaddithin Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn al-Bardizbah al-Bukhari wa Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushayri an-Naisaburi fi sahihaihima alladaini huma asahhul kutub al-musannafah. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang hanya akan dibalas berdasarkan apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Namun barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau seorang wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya itu kepada apa yang ia niatkan tersebut. Diriwayatkan oleh dua imamnya para ahli hadis, yaitu Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah yang kita kenal sebagai Al-Bukhari, dan Abu Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushayri an-Naisaburi dalam kedua kitab sahih mereka yang kita kenal dengan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yang keduanya merupakan kitab yang paling sahih di antara kitab-kitab yang ditulis, dan ini disepakati oleh para ulama. Ucapan rawahu Imam al-Muhaddithin ini adalah ucapan dari penulis, yaitu Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi dia bukan bagian dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya yang meriwayatkan hadis ini adalah Amirul Mukminin. Beliau adalah Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang sahabat yang mulia, khalifah kedua dalam Islam, tentu setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab dikenal dengan sifatnya yang tegas, adil, dan juga cerdas. Di awal-awal Islam datang, beliau sangat menentang Islam. Namun kemudian beliau masuk dan memeluk Islam, menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya setelah mendengar dan tersentuh oleh ayat Al-Quran. Keislaman beliau menjadi kekuatan besar bagi kaum muslimin di kala itu. Itu sedikit biografi ringkas perawi. InsyaAllah dalam buku Arba'in ini kita akan mengikuti urutan ini. Jadi yang pertama kita akan membahas dengan singkat biografi dari yang meriwayatkan hadis. Kemudian penjelasan kosakata hadis dan selanjutnya.
Selanjutnya untuk memahami makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, innamal a'malu binniyat, penting bagi kita untuk mengkaji beberapa kosakata kunci yang terdapat padanya. Yang pertama adalah innama al-a'malu binniyat. Innama ini digunakan sebagai bentuk pembatasan. Jadi untuk membatasi sesuatu. Dalam bahasa Arab, kata ini digunakan untuk menegaskan bahwa suatu hukum hanya berlaku pada apa yang disebutkan dan tidak berlaku untuk selainnya. Innamal a'malu binniyat. Berarti dia terbatas, amalan itu terbatas pada niatnya. Amalan perbuatan seorang hanya sah dan akan diberi balasan jika disertai dengan niat. Kemudian kata selanjutnya adalah al-a'mal, innamal a'mal. Apa itu al-a'mal? A'mal adalah amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan. Baik itu amalan-amalan badaniyah yang dilakukan oleh badan berupa solat dan lain sebagainya, ataupun amalan-amalan hati. Baik itu ia berupa ucapan maupun tindakan. Yang semua amalan ini membutuhkan niat. Membutuhkan niat agar amalan yang kita lakukan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. An-niyat bentuk jamak dari niyah, bentuk jamak dari niat. Secara bahasa ia berarti keinginan atau tujuan. Dan secara istilah niat adalah ketetapan hati, tekad terhadap sesuatu yang disertai dengan pelaksanaannya. Jadi bukan hanya sekedar apa yang terlintas di dalam pikiran, melainkan adanya tekad yang kemudian kita bersungguh-sungguh untuk melakukan sebuah perbuatan. Itu pengertian niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in. Likulli imri'in, dan tiada lain bagi setiap imri'in itu adalah orang yang melakukan perbuatan. Manawa, baginya apa yang ia niatkan. Baik itu sesuatu yang bersifat kebaikan maupun keburukan. Wa inna malikun limri'im manawa. Ini menunjukkan bahwa setiap orang akan mendapatkan hasil dari amalannya sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya, sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya, sesuai apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Al-hijrah, apa itu al-hijrah? Al-hijrah secara bahasa adalah meninggalkan sesuatu. Ini secara bahasa. Ketika orang berkata hijrah, maka dipahami dari sisi bahasa, berarti ia meninggalkan sesuatu. Namun secara istilah, hijrah adalah berpindahnya dari negeri kafir menuju negeri Islam, atau dari tempat yang penuh dengan kemaksiatan menuju tempat yang penuh dengan kebaikan, dengan ketaatan, dengan kepada tempat yang lebih baik dan lebih mudah untuk melaksanakan dan menegakkan agamanya. Ad-dunya wa man kanat hijratuhu lidunya. Jadi barang siapa yang hijrahnya itu untuk dunia, untuk mendapatkan dunia. Apa itu dunia? Kenikmatan dunia
disebut dunia karena sifatnya yang hanya sebentar, fana, akan hilang, rendah, dan cepat berlalu. Yusibuha berarti seseorang akan memperoleh atau mendapatkan apa yang ia tuju. Jadi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau wanita yang ia ingin nikahi, yang kihuha bermakna menikahi wanita yang hendak ia nikahi atau ingin menikahi wanita. Ini disebutkan dalam hadis sebagai salah satu motif atau tujuan orang hijrah yang sifatnya duniawi. Sebelumnya disebutkan bahwasanya faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Ini hijrah yang benar, ia niatkan untuk Allah dan mengikuti Rasulnya. Maka jika ia berhijrah untuk mendapatkan dunia ataupun menikahi wanita, disebutkan dalam hadis fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya tersebut kepada apa yang ia niatkan. Ila ma hajara ilaih menunjukkan bahwa balasan atau nilai amal seseorang itu akan dibalas sesuai dengan apa yang ia niatkan dalam hijrahnya. Apa yang ia niatkan dalam hijrahnya. Apakah itu untuk Allah dan Rasulnya atau untuk kepentingan dunia semata, sebagai contoh pernikahan, sebagai contoh ingin mendapatkan atau ingin menikahi wanita. Ini termasuk di antara kepentingan dunia. Hadis ini merupakan salah satu landasan yang penting, yang paling agung dalam ajaran Islam. Ia memiliki kedudukan yang sangat mulia dan juga memiliki manfaat yang sangat luas bagi umat Islam. Mengapa? Karena hadis ini termasuk ke dalam kelompok hadis yang mencakup banyak prinsip dan menjadi poros utama ajaran Islam. Akan sia-sia segala amalan yang kita lakukan jika tidak dilandasi oleh niat yang benar, dan itu disebutkan dalam hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menjelaskan, tentu dengan penjelasan yang sangat jelas, bahwa setiap amalan, perbuatan, baik itu berupa ucapan maupun tindakan yang dilakukan oleh seorang mukmin, itu tidak akan sah dan tidak akan diterima di sisi Allah tanpa adanya niat. Sama halnya dengan kita sekarang di sini. Kita sedang belajar. Yang menentukan perbuatan kita ini, perbuatan belajar kita ini mulia atau bisa diterima di sisi Allah adalah niat. Adalah niat. Mungkin di antara kita ada yang niatnya tidak untuk Allah. Wa na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah jauhkan kita dari hal demikian, dan mungkin juga dan semoga saja semua dari kita ada di tempat ini mempelajari agama Allah dengan niat yang memang betul-betul mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara orang-orang yang senantiasa mengikhlaskan amalan hanya untuknya. Dengannya juga dapat dipahami bahwa niat adalah pondasi dasar dari segala amalan, semua amalan.
ia menjadi timbangan yang menentukan baik atau buruknya suatu perbuatan. Apabila niat kita benar dan ikhlas karena Allah, maka insya Allah amalannya itu akan diterima dan bernilai pahala. Namun sebaliknya, apabila niat kita rusak, contoh niat yang rusak itu misalnya karena riya, hanya mencari pandangan manusia, atau ingin dilihat bahwasanya fulan adalah penuntut ilmu, fulan adalah pengajar, fulan adalah demikian dan demikian. Itu diantara nikmat atau diantara niat yang rusak. Juga atau mungkin hanya ingin mencari keuntungan dunia atau tujuan-tujuan lain selain kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalan tersebut akan sia-sia dan tertolak. Baik, kemudian selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini juga memberikan penjelasan dengan contoh yang sangat mudah dipahami. Beliau menyebutkan tentang seseorang yang hijrah, yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain demi Islam. Jadi penyebutan kata hijrah di sini adalah contoh yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contoh amalan tentunya. Jika orang itu hijrah karena kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, serta karena keinginannya untuk belajar, misalkan, ya kan kita hijrah ini ibaratnya. Mungkin yang datang dari luar pulau Sulawesi, datang ke sini, ia hijrah ke sini untuk belajar ilmu agama, dan yang nantinya akan ia amalkan dengan ilmu tersebut, maka insya Allah ia akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang ia niatkan. Sesuai dengan apa yang ia niatkan. Kalau datang jauh-jauh, belajar, apa yang ia perbuat sudah perbuatan yang baik, yang mulia. Tapi kalau niatnya rusak, hanya ingin dibilang oleh tetangganya misalkan bahwasanya ia jalan berjauh-jauh, berlelah-lelah untuk belajar. Ini niat yang rusak, sekalipun amalannya amalan yang baik. Demikian, jika tujuan hijrahnya itu hanyalah untuk mendapatkan keuntungan duniawi, sebagaimana yang sudah disebutkan, seperti ingin mendapatkan harta di dunia yusibuha, aw imra'atin yankihuha, atau ingin menikahi seorang wanita, maka ia hanya sekedar mendapatkan apa yang ia inginkan tersebut, tidak lebih, tidak diganjar pahala. Mungkin saja dia dapatkan wanita yang ingin ia nikahi, tapi ia tidak diganjar pahala atasnya. Dan pada akhirnya, ikhwani fillah, hanya Allah lah yang maha mengetahui segala apa yang ada di dalam hati, dan segala apa yang ada di lubuk hati manusia, yang paling dalamnya hanya Allah yang tahu. Tentu ia juga yang akan membalas setiap amalan perbuatan hamba-hambanya sesuai dengan niat dan usahanya. Jika amalan itu baik dan diniatkan karena Allah, maka balasannya adalah kebaikan pula. Namun jika niatnya itu buruk dan tujuannya juga enggak baik, maka balasannya pun akan sepadan dengan apa yang ia niatkan. Hadis ini sangat penting untuk kita jadikan pegangan dalam kehidupan. Harus senantiasa kita hadirkan di dalam setiap perbuatan, sehingga kita melakukan amalan-amalan tidak hanya mendapatkan kelelahan, tapi kita mendapatkan ganjaran dan balasan yang mulia, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan yang tertingginya nanti kita tentunya mengharapkan surga Allah Subhanahu
wa ta'ala. Hadis ini termasuk salah satu hadis-hadis yang utama yang menjadi pokok atau pondasi dasar dalam Islam sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya. Oleh karena itu banyak dari ulama berkata bahwa dasar-dasar ajaran Islam bertumpu hanya pada dua hadis. Ada yang menyebutkan lebih dari itu. Namun yang di sini kita sebutkan di antara mereka ada yang menyebutkan bahwa dasar atau pondasi ajaran Islam itu bertumpu pada dua hadis. Hadis yang pertama adalah hadis yang kita baca hari ini. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, hingga akhir hadis. Kemudian hadis yang kedua yang akan kita baca juga nanti insyaallah adalah hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha yang berbunyi, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Man amila amalan laisa fihi amruna fahuwa raddun. Dua hadis ini menjadi pokok atau dasar-dasar ajaran Islam yang bertumpu padanya. Hadis tentang niat ini merupakan landasan bagi amalan hati. Niat itu amalan hati. Menjadi tolak ukur bagi amalan-amalan yang tidak tampak. Sedangkan hadis Aisyah menjadi patokan atau menjadi landasan bagi amalan badaniyah, amal perbuatan lahiriah yang tampak pada anggota tubuh. Sebagai contoh, kenapa disebutkan dua hadis ini adalah bertumpu padanya ajaran-ajaran Islam atau dasar-dasar Islam bertumpu pada kedua hadis ini. Sebagai contoh, ada misalkan seorang lelaki yang ia sangat mengikhlaskan dirinya atau amalannya, mengharapkan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mengharapkan surganya, akan tetapi ia terjatuh dalam banyak perbuatan bidah. Ia terjatuh atau melakukan pada banyak perbuatan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini jelas? Ada orang yang niatnya ikhlas untuk Allah dan ia mengharapkan surga. Tapi apa yang ia perbuat ini tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita tinjau dari sisi niatnya, maka itu benar. Niatnya baik dan sangat tulus. Tapi jika kita tinjau dari sisi amalannya, maka amalan itu buruk dan tidak benar, tertolak karena tidak sesuai dengan ajaran syariat. Itulah mengapa dua hadis ini dijadikan sebagai pokok ajaran Islam. Dan ini juga sebagaimana yang dimaklumi bahwasanya para ulama menjadikan syarat amalan itu diterima adalah niatnya benar dan kedua sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, ada orang yang melakukan amalan yang benar, sudah sesuai dengan tuntunan. Ia solat dengan sangat sempurna dengan sifat-sifat solat, kewajiban-kewajiban solat didatangkan, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya bahkan, akan tetapi tujuannya untuk dipandang oleh manusia, ingin disebut sebagai ahli ibadah, maka ini adalah orang yang kehilangan kehilasannya. Dan tentunya ia tidak akan mendapatkan pahala dari solatnya tersebut. Salah satu faedah yang penting
dari hadis ini adalah anjuran kepada kita untuk senantiasa mengikhlaskan segala amalan perbuatan yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi manusia menjadi dua golongan. Rasulullah membagi manusia menjadi dua golongan. Golongan yang pertama adalah mereka yang melakukan amalan dengan tujuan mencari ridho Allah dan kebahagiaan akhirat. Itu diambil dari lafaz hadis, "Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih." Ini golongan yang pertama. Mereka yang melakukan amalan dengan tujuan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang kedua, "Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Golongan kedua adalah mereka yang melakukan amalan dengan tujuan selain mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, seperti demi dunia, pujian manusia, wanita, ataupun tujuan-tujuan yang bersifat pribadi lainnya. Pembagian ini secara tidak langsung mengandung dorongan kuat untuk bersikap ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika telah digolongkan seperti ini, tentu kita sudah tahu kepada golongan yang mana kita akan memasukkan diri kita ini. Ke golongan orang-orang yang berhijrah hanya untuk Allah dan Rasulnya, ataukah kepada golongan orang-orang yang berhijrah untuk dunia ataupun wanita yang ingin ia nikahi. Tentu kita memilih golongan yang pertama. Ikhlas adalah hal yang sangat penting dan perlu untuk mendapat perhatian khusus. Juga sangat baik jika kita senantiasa menghadirkannya di hadapan kita. Mengapa? Karena ikhlas merupakan landasan utama dalam setiap ibadah. Ibadah apapun gak akan diterima jika niatnya bukan karena Allah. Ibadah apapun tidak akan diterima jika niatnya bukan karena lillah. Bahkan ikhlas ini juga menjadi tujuan utama dalam penciptaan manusia. Bisa kita pahami dari situ. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Hanya untuk itu. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan hidup manusia bukan sekedar beramal, tetapi juga beribadah dengan ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada amalan yang nampak, ada amalan yang tidak nampak, yaitu mengikhlaskan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah amalan hati yang mulia. Oleh karena itu, perhatian terhadap ikhlas bukanlah hal yang mudah, bukan hal yang dianggap sepele. Bahkan niat menjadi fondasi sebuah amal, bahkan semua amalan yang insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatian ulama terhadap keikhlasan ini juga sangat besar. Pernah kami mendengar bahwasanya salah seorang ulama, kalau tidak salah ingat namanya Ayub As-Sikhtiyani, beliau pernah berucap bahwasanya ia sangat menginginkan ada seseorang yang duduk mengajarkan manusia hanya di bab ikhlas saja, hanya tentang mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya perkara ini. Saking pentingnya
perkara ini. Dalam hadis ini juga kita bisa petik manfaat atau faidah kecermatan dan kecerdikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengajarkan ilmu. Beliau menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami, pembagian-pembagian yang terstruktur. Tadi sudah disebutkan ada 2 golongan. Mengapa hal tersebut? Agar pesan yang ingin disampaikan itu mudah dipahami dan mudah diingat. Contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Ini terbagi 2. Kalimat ini dibagi menjadi 2. Yang setiap bagiannya saling melengkapi. Bagian yang pertama, innamal a'malu binniyat, itu menjelaskan tentang amalan itu sendiri. Dan bagian yang kedua menjelaskan tentang niat yang menjadi sebab dari terwujudnya apa yang ia amalkan. Sungguh sangat indah pembagian ini. Ini mengajarkan kita untuk lebih cermat dalam menyampaikan pesan-pesan. Selain itu, selanjutnya beliau juga membagi konsep hijrah atau golongan orang yang hijrah menjadi 2. Ada yang sesuai dengan syariat, ada yang tidak sesuai dengan syariat. Hijrah yang sesuai dengan syariat dan yang diinginkan adalah hijratuhu ilallahi wa rasuli. Hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Dan hijrah yang kedua yang tidak sesuai dengan syariat, semoga Allah menjauhkan kita dari hal demikian, yaitu hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, adalah hijrah yang untuk dunia atau untuk wanita yang ingin dinikahi. Pembagian seperti ini secara tidak langsung mengajarkan kepada kita, menunjukkan betapa pentingnya sebuah pengajaran atau sebuah penyampaian pesan yang terstruktur dan sistematis. Dengan pendekatan seperti ini, ilmu akan menjadi lebih mudah diingat dan diamalkan. Dan saya yakin sebagian besar dari teman-teman di sini mungkin tidak pernah meluangkan waktunya untuk menghafal hadis ini secara khusus, tapi karena sering mendengarkan, maka ia menghafalnya secara langsung. Mengapa? Karena susunannya yang rapi. Karena pembagiannya yang terstruktur. Itu lebih mudah diingat. Dan insya Allah juga akan lebih mudah untuk kita amalkan. Kemudian yang terakhir mungkin, salah satu manfaat penting dari hadis ini, dan tentu saja masih banyak ketika ingin membicarakan tentang hadis ini saja, masih banyak hal-hal yang bisa kita jelaskan dan paparkan, namun kita cukupkan saja apa yang telah disebutkan. Dan terakhir, salah satu manfaat penting dari hadis ini adalah bahwa hijrah, berpindah tempat, termasuk di antara amalan-amalan soleh. Maka karena ketika seseorang melakukan hijrah, dia melakukannya dengan niat yang benar tentunya, maka perbuatan tersebut tergolong dari perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia akan tergolong sebagai perbuatan yang mendekatkan diri dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan yang sebelumnya kita berada di lingkungan yang kurang baik atau jauh dari agama, hidup yang dikelilingi dengan kenikmatan-kenikmatan dunia yang fana,
kemudian kita beralih atau beranjak ke masjid Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari, maka ini akan terhitung sebagai perbuatan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap amalan yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka ia teranggap sebagai amalan yang soleh. Amalan soleh. Mengapa? Ya kembali lagi, karena tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hal ini merupakan inti dari ibadah. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya tentu untuk mendekatkan diri kita kepadanya. Dan dengan kata lain, hijrah yang dilakukan dengan niat yang baik, dengan niat yang ikhlas, dengan niat yang benar untuk ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia menjadi bagian dari ibadah yang mulia, dan insyaallah Subhanahu wa taala ia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian apa yang ingin kami sampaikan untuk membahas hadis pertama dari Arba'in An-Nawawi ini. Tentu masih banyak kekurangan dan kelalaian dan keluputan dari faedah-faedah yang ingin dibatasi. Namun inilah yang insyaallah kami anggap sudah mencukupi untuk memahami hadis ini. Apa yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan apa yang salah atau keliru itu datangnya dari kami dan dari syaitan, dan kami memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala macam bentuk kesalahan dan kelalaian. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.